Siap. Jenderal. Cara Anda ini lumayan juga, memakai sistem rotasi supaya tidak menyia-nyiakan tempat latihan, hahaha. Tentu saja, kita kan tidak boleh seperti bocah gegabah King itu. 30.000 orang berdesakan latihan bersama, antrenya saja butuh waktu setengah si Chen. Bocah, kau memang lebih cerdik daripada Li King. Tahu saja caramu cari muka duluan ke Yue Wuguan, HMPH. Tapi jangan sampai kau lengah. Si Li King itu, kurasa sekarang dia sudah minum-minum santai dengan Yue Wuguan. Jenderal, perutku sakit. Tolong awasi mereka sebentar. Sakit perut tapi larinya kencang begitu, hahaha. Kalau kau berak di celana, aku tidak mau tanggung jawab ya, hahaha. Jenderal. Jenderal Zhao, biarkan saja dia mencret sampai mampus, kalian berdua, kemari. Jenderal. Latihan kalian lumayan bagus, kalau latihan dasarnya sudah selesai, aku sendiri yang akan beri kalian latihan khusus. Untuk latihan militer beberapa bulan lagi, aku yakin pasukan kedua kalian pasti bisa menang. Jangan buat aku kecewa. Tenang saja, Jenderal, kami pasti akan menghajar pasukan pertama sampai babak belur. Kalau tidak dipanas-panasi begini, mana mau kalian latihan mati-matian? Hei, kalian lihat Yue Wuguan tidak? Lapor Jenderal Li, kami tidak melihatnya. Di mana si Yue Wuguan itu? Sepertinya dia ada di tempat pembuatan garam sana. Sudah kuduga, mengurus garam lagi. Memangnya sekarang ada yang lebih penting dari garam dan es balok? Hahaha. Li King, buat apa kau memanggul seikat kayu bakar begitu? Untuk latihan bertahan hidup di alam liar. Bukan urusanmu. Kenapa kau tidak melatih pasukanmu di lapangan, malah keluyuran ke sini? Kalau kau boleh ke sini, kenapa aku tidak? Aku ke sini untuk urusan penting. Kebetulan sekali, urusanku juga penting. Urusan penting apanya? Omong kosong. Kutebak kau cuma datang untuk cari muka. Kau yang cari muka. Bawa-bawa kayu bakar. Jangan-jangan kau mau jadi tukang perapian. Hahaha. Hah. Enya sana, kembali ke lapangan pasukan keduamu. Kenapa bukan kau saja yang pergi? Dasar orang kasar, tahu apa kau soal pembuatan beginian? Jangan bikin repot Kak Guan. Aku yang bikin repot. Kulihat-lihat, kau cuma mau minta senjata baru duluan, kan? Dengar ya, Zhao Long, selama ada aku di sini, jangan harap kau bisa dapat. Senjata bagus dikasih ke kau juga percuma. Dikasih pedang bagus pun, paling-paling kau pakai buat belah kayu bakar. Hormat, Jenderal kedua. Kerja bagus. Apa Tuan Yue ada di dalam? Lapor, Jenderal, beliau ada di dalam, sedang memberi arahan. Jaga pos kalian baik-baik. Kami mencari Tuan Yue untuk urusan penting. Haha. Kalian ngapain saling melotot begitu? Kak Guan lagi sibuk, ya. Sudah lama kita tidak bertemu, aku cuma mau mengajakmu minum-minum santai. Dan entah kenapa, ada orang aneh yang bawa-bawa seikat kayu bakar ke sini. Mungkin dia sudah gila gara-gara kebanyakan melatih prajurit. Kak Guan. Saudaraku, dulu aku yang salah. Aku ini memang buta, tidak bisa mengenali ahli hebat di depanku. Aku tidak seharusnya mengejekmu cuma tukang besi biasa. Aku datang memikul kayu ini untuk memohon ampun padamu. Kakak. Kau ngapain? Berdirilah, jangan bicara sambil berlutut begitu. Kak Guan, kalau kau tidak mau memaafkanku, aku tidak akan bangun. Pukul saja aku. Cambuk aku pakai ranting berduri ini. Dicambuk sampai mati pun, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Hahaha. Sudah, cepatlah berdiri. Ini bukan masalah besar, kok. Memangnya Kak Guan itu orang yang pendendam. Tidak perlu berlebihan sampai memikul ranting untuk minta maaf begitu. Ayo, Kak Guan, kita pergi minum-minum saja. Abaikan saja dia, hahaha. Berhenti. Hentikan.
Tidak apa-apa, semuanya aman. Kalian lanjutkan saja kerjanya, ayo lanjut. Aku sudah memaafkanmu, cepatlah berdiri. Ini cuma masalah sepele. Kita kan bersaudara, tidak perlu sampai begini, kan? Nah, sekalian kayu ini pakai saja buat tungku api kalian. Pastikan apinya cukup besar. Kak Guang, ayo kita pergi minum. Ayo, kita pergi minum. Biar aku yang traktir. Hahaha. Ha. Ha. Kalian berdua, lepaskan, tarik-tarikan begini, memalukan sekali. Dengar tidak, lepaskan. Kak Guang menyuruhmu lepas, kau yang merangkul duluan. Kenapa bukan kau saja yang lepas? Ku beritahu kalian berdua, ya, kalau begini terus, kalian berdua dilarang masuk ke pabrik lagi. Jenderal sudah menyerahkan semua pabrik di timur kota untuk kuurus. Aku punya hak penuh untuk melarang kalian masuk. Perkataan Kak Guang benar. Zhao Long, jaga sedikit wibawamu. Benar, Li Qing, tarik-tarikan begini mana sopan. Mau minum? Kan, ayo. Kebetulan hari ini ada arak baru. Jenderal menyuruh untuk memperlama masa fermentasinya. Lebih keras dan lebih harum dari arak mabuk dewa. Lebih bagus dari arak mabuk dewa. Tentu saja, makin lama difermentasi, araknya makin murni. Hanya saja jumlah produksinya sedikit. Orang biasa tidak akan bisa mencicipinya. Lihat, lihat. Jenderal Li dan Jenderal Zhao benar-benar baik pada ketua Yue. Kak Guang, mangkuk pertama ini, aku bersulang untukmu. Kak Guang, makan dagingnya dulu. Minum arak saat perut kosong tidak baik untuk lambung. Berikan padaku, enak saja, kenapa harus kuberikan padamu? Aku yang mengambilnya duluan. Wah, ramai sekali di sini. Kalian sedang main pertunjukan apa? Gulat, ya. Haha, Jenderal. Jenderal, akhirnya Anda datang juga. Lihatlah dua orang ini, hanya demi seguci arak. Mereka sampai mau berkelahi. Hebat sekali kelakuan kalian, ya. Dua jenderal yang memimpin puluhan ribu prajurit, malah guling-gulingan di tanah hanya demi merebut arak. Habisnya, arak baru ini terlalu enak, Jenderal. Memang arak yang bagus, lebih kuat dari arak mabuk dewa. Tadi di luar aku dengar si Wu Guan bilang, kalian berdua sampai mau lepas celana demi memperebutkan aku. Pantas saja. Siang bolong begini ada yang peluk-peluk paha, ada yang nempel di lengan. Pakai panggil aku paman segala. Ternyata, otak kalian isinya begitu. Ya, bukan begitu. Kakak Jenderal, kau salah paham. Kami berdua ini pria normal. Sungguh, aku berani bersumpah demi langit. Di rumah aku masih punya anak istri. Mana mungkin seleraku menyimpang begitu. Aku juga bersumpah, kalau aku punya niat aneh-aneh, biarlah aku disambar 5 petir sekaligus. Lalu kenapa tadi kalian berlaga memelas minta ampun segala? Peluk-peluk pahaku, terus nempel sepanjang jalan gak mau lepas. Kalau bukan karena itu, terus karena apa? Iya, biar aku yang ngaku. Aku cuma takut si Zhao Long ini memanfaatkan kedekatannya denganmu. Biar nanti zirah dan pedang baru, semuanya dikasih ke pasukan 2 duluan. Terus pasukan 1ku nggak kebagian apa-apa, kan? Makanya aku kesini cari muka. Aku juga begitu. Coba kalau aku nggak datang, barang-barang bagus pasti sudah diraup habis sama pasukan satunya dia. Makanya aku kesini. Oh, jadi kalian berdua cuma menganggapku sebagai kepala gudang, ya? Kukira ada masalah apa? Kalian berdua ini menganggapku, Yue Wu Guan, orang macam apa? Kalian lupa sedekat apa persaudaraan kita? Kita sama-sama merangkak keluar dari tumpukan mayat. Satu bakpao kita bagi berempat. Waktu aku terkena panah, siapa yang mempertaruhkan nyawa menggendongku kembali? Li Qing, itu kau, kan? Dan Zhao Long. Demi menahan tebasan pedang untukku, lenganmu sampai sekarang masih berbekas luka. Tapi sekarang, setelah kalian berdua jadi jenderal, kalian malah mulai main taktik kelicikan denganku. Kalian pikir aku bakal pilih kasih? Kalian pikir aku bakal pakai perlengkapan ini untuk main politik? Sang jenderal tertinggi sudah menegaskan. Semua pedang yang cacat, tanpa terkecuali, harus dilebur ulang. Karena saat berada di medan perang, pedang adalah nyawa bagi saudara-saudara kita. Aku, Yue Wu Guan, biarpun aku ini brengsek, aku nggak akan pernah berani mempermainkan nyawa saudara sendiri. Kami sadar kami salah. Kami mengerti, Jenderal.
Ini semua salah kami. Kami tidak seharusnya berprasangka buruk pada niat baik Anda. Kami sudah jadi besar kepala. Mentang-mentang sudah punya jabatan. Malah melupakan hari-hari susah saat kita berjuang bersama dulu. Persaingan antar pasukan itu hal yang bagus. Ada persaingan, baru ada kemajuan. Tapi, meski bersaing, saudara tetaplah saudara. Kalian harus ingat, kelak di medan tempur, yang bisa menjaga punggung kalian hanyalah saudara seperjuangan di sebelah kalian. Kalau dengan kawan sendiri saja saling menusuk, pertempuran ini sudah kalah sebelum dimulai. Siap, Jenderal, kami akan mengingatnya. Sudahlah, yang penting kalian sadar, kita ini saudara yang sudah rela mati bersama. Jangan bahas ini lagi, ayo minum. Hahaha. Minum-minum sudah, minta maaf juga sudah. Sekarang bahas urusan utama. Silakan, Jenderal. Pelatihan dasar sudah hampir selesai. Saatnya membagi pasukan. Ada 5.000 kuda perang. Pasukan pertama dapat 2.500. Pasukan kedua dapat 2.500. Latih kavaleri lebih dulu. Sisanya, untuk pasukan infanteri, prajurit tombak dan prajurit perisai, serta pemanah, akan dibagi sesuai keahlian mereka. Jenderal, kavaleri kita cuma 5.000, sedangkan pasukan Donghun setidaknya punya puluhan ribu. Bagaimana kita bisa menang? Infanteri melawan kavaleri itu sama saja bunuh diri, kan? Siapa bilang infanteri tidak bisa melawan kavaleri? 3 orang akan membentuk satu kelompok tempur, 1 di depan, 2 di belakang untuk saling menutupi titik buta, 1 prajurit tombak, 1 prajurit perisai, dan 1 pemanah. Kalau musuh jauh, tembak pakai panah. Kalau musuh mendekat, tusuk pakai tombak. Kalau jaraknya sangat dekat, tebas pakai pedang. Ah! 3 kelompok tempur membentuk satu regu. Ketua regu memberi komando dari tengah. Maju untuk menyerang, mundur untuk bertahan. Lalu, 3 regu membentuk satu peleton. 3 peleton membentuk satu kompi. Dan seterusnya seperti itu. 3 orang saja sudah bisa membentuk formasi, dan 30.000 orang pun bisa membentuk formasi tempur raksasa. Aku paham sekarang, tidak peduli seganas apa kavaleri Donghu menerjang. Saat mereka masuk, mereka akan dikeroyok 3 lawan 1. Pasukan kita tidak akan pernah tercerai-berai. Tidak akan seperti dulu lagi, yang langsung kocar-kacir saat diserang. Benar, ditambah lagi, kelompok kecil ini sangat gesit. Begitu kavaleri menerjang, kita bisa langsung menyebar. Kita tak akan tumbang sekaligus. Dan kalau mereka mencoba mengepung, kita malah bisa berbalik menghabisi mereka. Tapi, hanya mengandalkan taktik saja belum cukup. Sini, aku tunjukkan barang bagus pada kalian. Wah, benda apa ini? Ini ranjau paku, sebarkan di depan formasi sebelum perang dimulai. Kuda yang menginjaknya pasti akan langsung melompat kesakitan. Kuda yang panik akan menghancurkan formasi mereka sendiri. Kalau kavaleri tidak bisa menerjang, mereka cuma jadi sasaran empuk. Astaga naga! Kalau ranjau ini disebar sampai beberapa mil, separuh kuda Donghu pasti sudah tumbang sebelum sampai ke sini. Sabar dulu, masih ada yang ini. Ini namanya tapal kuda. Dipaku di kuku kuda, ibarat memakaikan sepatu untuk mereka. Oh, jadi kuda kita yang pakai ini akan aman walau menginjak ranjau. Sedangkan kuda Donghu yang tidak pakai, akan langsung lumpuh begitu menginjaknya. Menurutmu, siapa yang bakal menang nanti? Wah, sudah pasti kita yang menang. Taktik ini licik sekali. Tunggu. Maksudku, ini hebat sekali. Jenderal, otakmu itu terbuat dari apa sih? Bisa-bisanya kepikiran memakaikan sepatu pada kuda. Aku akan kembali dan menyuruh orang untuk segera membuatnya. Buat 100.000 ranjau paku dulu. Lalu, buat 10.000 pasang tapal kuda. Dengan semua barang ini, kita punya peluang menang 60% melawan Donghu. Hah, cuma 60%. Lalu kemana 40% sisanya? Nanti, saat turun salju di bulan Juli atau Agustus, aku akan beri kalian sebuah kejutan. Saat waktunya tiba, jangankan 50.000 pasukan Panji Donghu, bahkan 100.000 pasukan pun, akan kubuat mereka datang dan tak pernah kembali. Ayo minum. Beberapa hari lagi, saat upacara pembagian kam, aku akan traktir seluruh pasukan minum. Hahaha.
Dengar baik-baik semuanya. 100 orang, pergi ke lapangan latihan pasukan pertama. 100 orang lagi, pergi ke lapangan latihan pasukan kedua. Begitu masuk, langsung menyebar dan berbaurlah dengan para prajurit baru. Jangan sampai si Li Qing, Zhao Long, dan kawan-kawannya itu melihat kalian. Bang Hu, terakhir kali kita ke sana, kita ketahuan dan dihajar habis-habisan oleh mereka. Kita dilempar keluar dan diancam, kalau berani datang lagi, kepala kita bakal dipenggal. Dasar penakut, begitu saja nyalimu ciut. Kita ini pengawal pribadi jenderal. Mana berani mereka memenggalmu, itu cuma gertak sambal saja. Asal kalian tahu ya, hari ini masing-masing dari kalian, minimal harus bisa bawa 10 orang. Kalau bisa bawa 10 orang, kau akan kuangkat jadi ketua regu. Kau bakal memimpin 10 anak buah. Bukankah itu jauh lebih keren daripada jadi komandan tanpa pasukan? Siap laksanakan, Bang Hu. Tapi ingat, jangan asal pilih orang sembarangan. Pengawal elit serigala tempur kita adalah yang terbaik dari yang terbaik. Cari yang jago bertarung, larinya cepat, dan tenaganya kuat. Pokoknya cari yang jago tarung, gesit, dan kuat. Kita tidak butuh pengecut pecundang. Cepat masuk, menyebar, menyebar. Hei kawan, gerakanmu boleh juga. Kau tanya aku siapa? Pernah dengar batalion pengawal pribadi serigala tempur tidak? Pasukan khusus yang selalu ada di sisi jenderal itu, loh. Ternyata kau tahu juga. Nak, gimana? Kau tertarik bergabung? Kalau bergabung, fasilitasnya kelas atas, pedang panjang tang, kuda perang, dan juga belati. Semuanya sudah jadi perlengkapan standar kita. Ah! Kalian lagi, dasar tukang bajak pasukan orang. Cepat tangkap dia. Namaku Zhang Tielu. Aku mengingatmu, tunggu saja pembalasanku nanti. Hahaha. Ha. Hahaha. Kawan, aku akan mengingatmu. Tunggu kabar dariku. Pasukan serigala tempur juga menyambutmu. Cepat sana pergi. Hahaha. Hahaha. Hah. Ah. Akhirnya ketemu juga kau, bocah. Hah. Ah. Ah. Kawan, kita bertemu lagi. Adu kekuatan kita yang lalu belum ada pemenangnya. Hari ini kita tanding lagi. Oh, kau rupanya sembunyi di mana saja kau beberapa hari ini. Ayo tanding, mau adu apa? Adu daya tahan. Pikul batang kayu dan lari keliling lapangan latihan 1 putaran. Siapa yang kembali lebih dulu, dia yang menang. 1 batang kayu kurang menantang. Kalau mau mikul, sekalian 2 batang. 2 batang, 1 batangnya itu seberat 500 jinlo. Kebetulan sekali, itu mauku. Ah. Ah. Ada 2 monster. Ah. 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 Wang Zhaoyang tetap di jalur utama. Gawat, ini pasti ulah Liu Hu, keparat satu itu. Cepat ke sana, kalau terlambat, Huoqi bisa direbut olehnya. Hahaha. Liu Hu, berhenti kau. Hormat pada jenderalku, Jenderal Wang, Liu Hu, apa kalian berdua sudah gila? Kau tidak lihat papan peringatan yang dipasang waktu itu? Pasukan batalion baru dan anjing dilarang masuk. Kau masih berani datang? Wah, Wang tua, jangan marah-marah begitu. Aku kan cuma mau memilih beberapa orang. 1000 orang bagi kalian itu cuma seujung kuku. Pasukan utamamu ada 30.000 prajurit. Aku cuma minta 1000. Apa salahnya? Cuma seujung kuku, cuma 1000 orang loh. Yang kau pilih itu semuanya prajurit-prajurit elit terbaik. Apalagi Huoqi, dia itu harta karun batalion 8 kami. Jangan harap kau bisa mengambilnya. Kenapa? Kau mau memukulku? Ayo, di pertempuran pertama pasukan perbatasan, siapa yang menahan serangan untukmu? Waktu benteng Daotamu Donghu dikepung, siapa yang menggendongmu keluar dari tumpukan mayat?
lihat. Waktu badai salju menutup gunung, siapa yang memberikan separuh roti terakhirnya untukmu? Dan sekarang kau berani melawanku. Ayo, pukul sebelah sini. Hei kawan, apapun yang dia katakan, jangan pernah setuju, mengerti? Ah, siap. Anak muda, aku bicara serius padamu sekarang. Aku adalah Liu Hu, Kapten Batalion Pengawal Elit Serigala Perang. Aku